Halo, bareng Andi lagi. Menyambung curhatan sebelumnya, ternyata gue baru sadar kalau gue lagi ada di gedung Sari Pasifik, Jakarta, di wilayah Jakarta Pusat. Setelah habis kebingungan di depan tadi, gue masuk ke dalam. Ya, masuk pasti ke dalam ya. Kalau keluar namanya udah nggak kuat. Apaan coba? Ya kalau keluar namanya keluar lah. Masa keluar namanya masuk? Ntar ke dalam lagi dong. Jadi keluar masuk, kayak naik turun kemarin. Emangnya gue kurang kerjaan? Kemudian gue melangkah semakin ke dalam dan nemuin suatu ruangan. Di sini gue perhatiin sekitar, ada sofa dengan alas dan bantal-bantalnya, ada meja dengan majalah-majalah di atasnya. Nah, gue ini salah satu orang yang hobi baca, terutama baca majalah. Terus karena nggak ada orang yang duduk, akhirnya gue duduk di situ. Hayya! In frame. Gak apa-apa lah, tipis-tipis. Terus daripada iseng, hasrat ingin membaca gue muncul. Dan gue ambillah itu majalah. Gue buka lembar demi lembar sampai habis. Terus gue ganti sama majalah lainnya. Gue buka lagi lembar demi lembar sampai habis. Terus gue ganti lagi sama majalah lainnya. Terus aja gue gitu sampai majalah terakhir. Ternyata gue sadar, ini bukan majalah yang gue cari. Kenapa ini majalah cuma satu tipe ya? Alias cuma ada majalah yang ada namanya high end. Terus gue coba cari di kolong meja. Kali aja majalah yang gue cari jatuh gitu. Ternyata kosong, gak ada apa-apa. Gak patah semangat, gue angkatin tuh alas-alas sofa. Kali aja nyelip di bawah alasnya tuh majalah. Tapi sampai semua alas sofa gue berantakin, sampai seberantakan rumah tangga artis, gue gak nemu apa yang gue cari. Masih dalam taraf penasaran gue dong. Terus gue tanya sama orang yang ada di situ duluan. Mohon maaf nih Pak, Bapak tahu nggak majalah lain selain high end? Tapi beliau diam aja, nggak jawab. Aneh. Gue masih positive thinking dong. Mungkin dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Sebab takutnya dia orang bule yang kebetulan transit ke situ. Karena gue lihat banyak turis yang datang ke situ juga sih. Dan suspek lainnya adalah majalah high end itu juga berbahasa Inggris. Jadi mungkin correlate kan. Akhirnya gue tanya pakai bahasa Inggris. Excuse me sir, is there any magazine than high end magazine in here? Tapi beliau tetap dokem aja guys, tetap diem aja gitu. Akhirnya gue deketin, maksud hati biar lebih kedengeran nama dia. Pas udah deket, nggak taunya dia patung dong. Udah, daripada ntar ada orang yang lihat gue, mending gue cabut deh. Daripada juga ntar dibilang miring. Kan kalau miring, kapal bisa oleng kapten. Lagian, masa tempat segede gini, majalah Playboy nggak ada sih. Kan gue pengen tahu update terakhirnya dari Liz Ashley. Akhirnya gue naik ke lantai atas. Ya namanya naik pasti ke atas kan ya. Kalau ke bawah, udah mutlak lah namanya turun. Dan gak mungkin kalau naik gak bisa turun kan. Kecuali tukang bubur. Iya kan? Tukang bubur naik haji, gak mungkin turun haji kan? Iya kan? Dan setelah sampai di lantai atas, tepatnya di lantai Istana Ballroom, gue rada bingung. Ada kotak-kotak berjejer tapi gak coklat-coklat. Ini justru kuning-kuning, yang mungkin kalau diguyur bisa hilang tuh. Atau gak di flash lah. Kan biasanya kalau tempat ginian WC-nya pasti sistem plus kan. Emang di kosan gue yang harus pakai diguyur. Mana kalau diguyur kadang dia suka bandel lagi. Nongol lagi. Ya pastinya bakal gue guyur terus kan. Gak mungkin gue tinggalin pergi gitu aja. Pasti bakal jadi perdebatan sengit kalau ada yang masuk WC setelah gue. Ini punya siapa woi? Akhirnya penghuni kos yang berjumlah 3 orang ini harus kumpul. Kita semua ditanya satu persatu. Barbuk udah ditemukan, tinggal cari siapa pelakunya. Kan repot, perihal si kuning yang gak tuntas tenggelam jadi saling baku hantam kita. Ya suka gak suka, akhirnya dengan sekuat tenaga, semangat dan komitmen yang tinggi, gua guyur lagi tuh si kuning. Masih bandel juga dia. Gua gak putus asa dong. Terus gue guyur sampai dia kecil. Dan sebelum guyuran terakhir, gue sedikit teriakin tuh sama dia. Kalau sampai nggak tenggelam juga, gue rogoh lo ye. Dan biur, alhamdulillah.
akhirnya tuntas sudah selesai. Sebenarnya di sini gue penasaran sih sama kotak-kotak ada warna kuningnya ini yang berjejer rapi dengan tulisan-tulisan di tengah kotaknya itu. Pengen sih gue tanya sama yang berdiri di situ, cuma gue urungin aja deh, ntar kayak di bawah lagi. Ditanya nggak jawab-jawab, ternyata patung. Tapi ini orang beneran kali ya? Tanya aja apa pikiran gue. Tapi jangan deh. Tanya deh. Tapi jangan deh. Alah. Dan akhirnya ketika gue berperang dengan tanya apa enggak, tiba-tiba gue udah sampai aja di sebuah mading yang banyak foto-foto. Ternyata guys, itu adalah kumpulan foto-foto dari kegiatan kompetisi teknologi informasi dan komunikasi tingkat nasional bagi para disabilitas yang memperebutkan Piala Menteri Kominfo di tahun 2022. Jadi kompetisi ini diisi oleh para disabilitas yang nunjukin kelebihan mereka dari kekurangan yang mereka miliki. Kompetisi ini di bidang konten kreator, digital marketing, digital office, dan digital public relation. Nah, saat ini yang dilatih dan diperlombakan bagi penyandang disabilitas baru seputar itu guys. Mungkin kedepannya bukan mustahil kalau pelatihan dan perlombaannya ditingkatkan ke bidang keamanan kebocoran data. Yang pastinya akan tercipta bibit-bibit baru yang bisa dimanfaatkan untuk mengadang orang-orang seperti Bjorka. Ups, bukan gitu. Sebab para abilitas alias yang normal sampai saat ini belum mampu nahan kebocoran data yang terjadi atas ulah Bjorka. Mungkin Bjorka sendiri masih ketawa-ketawa kali ya sampai sekarang karena belum ketangkep. Siapa tahu posisi ini akan jadi kesempatan bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Siapa tahu. Ini juga usaha. Akhirnya gue balik lagi ke patung yang lagi ngeliatin kotak-kotak kuning tadi. Lama-lama gue pandangin juga tuh patung. Terus lama-lama gue penasaran. Coba aku pencet hidungnya. Ternyata dia kaget. Lah, ternyata manusia toh. Maaf ya mas, saya kirain patung. BTW ini apa mas? Dia diam aja dong. Gue parno kan. Terus gue pikir lagi, ini patung kali ya. Saking penasarannya, gue colok lagi tuh hidungnya. Terus dia kaget lagi sambil bilang, apaan sih mas? Maaf, saya kirain patung. Habis ditanya diam aja. Terus dibilang lagi, gimana mau jawab? Si masnya nanya ini apa? Kan saya nggak tahu yang mas tanya apaan. Emosi dong gue terus bilang, pinggiran kutang, yang gue tanya ini yang lagi lo liatin apaan? Dia jawab, lah iya, gimana saya mau jawab, saya aja nggak tahu itu apaan. Hello, terus ngapain dong, lo diem aja di situ? Ya tanya dong sama yang tahu. Jadi nggak buang-buang hidup lo gitu, cuma diem doang. Terus berangkat dari ketidaktahuan kita, akhirnya kita bersatu. Berjanji mencari tahu apa yang sedang berlaku. Hahaha. Dan akhirnya juga kita kenalan. Namanya Bro Ferdi. Kita saling tukar nomor, saling tukar WhatsApp. Di WhatsApp kita saling sapa, saling merhatiin, saling tanya lagi di mana. Reman peye, kan gue kesini sama lu, kata dia. Iya lupa Bro Ferdi. Abis masih keinget sama yang lupa kamar hotel kemarin. Setelah tanya sana, tanya sini, akhirnya collab kita terjawab. Benda kotak-kotak berjejer itu adalah sebuah teknologi projection yang dikasih nama Virtual Luminance Glass. Kotak-kotak itu adalah kaca yang dilapisi bahan tertentu, terus disorot proyektor yang udah terkonek dengan sistem video mapping dari PC atau laptop. Hanya dengan satu buah PC atau laptop, terhubunglah beberapa proyektor dan nampilin konten-konten yang berbeda di setiap kotaknya. Konten-kontennya sendiri adalah testimoni dari para peserta lomba yang menang guys. Nah, teknologi ini emang gak umum digunakan oleh para penggiat acara karena emang sedikit agak rumit mekanismenya. Ya serumit rumah tangga artis tadi deh, yang gak umum gitu. Dibilang rahasia udah umum, dibilang umum ini rumit, dibilang rumit ini artis. Ya intinya rumah tangga artis rumit lah. Jadi kalau orang disabilitas mampu berdamai dengan dirinya sendiri dan punya karya yang berguna buat semua orang, Anda yang normal masih nggak sadarkah?
Oke, sekian dulu curhatan lucu kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan lonceng. Siapa tahu aja gue bisa kasih notif, bisa kasih info, bisa kasih perhatian, bisa tanya lagi di mana nih. Oke, terima kasih, gue Andi dan bye-bye.